Engkau bagaikan cahaya matahari untukku yang menerangi cintaku. Cintaku padamu seperti hutang, lama-lama semakin besar dan berbunga-bunga. Engkau adalah jodohku, takdir yang Allah kasih untukku. Puisinya bagus banget, Pak Irs pasti suka nih. Aduh, kapan lagi bisa kasih kayak Aku juga mau baca puisi kayak Sony Ustadz mau? Pakai ini aja. Oh, boleh. Tinggal ganti namanya sama punya Ustadz calonnya. Namanya siapa? Tapi kan Belum ada ya. Kalau belum ada, maaf ya. Ya udah kita bahas aja deh supaya Ustadz bisa dapat jodoh gitu ya. Mau nggak? ya. Mau. Jodohku di mana kamu berada? Oh iya betul. Itu aja temanya ya kan. Jodohku di mana kamu Bagus. berada? Jodohku di mana kamu berada? Yuk sekarang yuk. Langsung aja ya. Ya udah, ayo kita bahas yuk. Aduh. Ayo. Tunggu. Tapi kalau jamaah pasti senang ini kalau temanya seperti ini. Makanya kita tonton sama-sama ya. Iya. Jodohku di mana kamu berada? Itu aja. Ayo Ustadz ya. Apa sih bahas-bahas di sini. jodoh? Aduh. Ada pembahasan Kayaknya ada yang seru nih. Temanya bagus. Masya Allah, apa Berhubungan sih? Kayaknya di sini deh. Sini. Kita mau bahas jodoh. Ya, Saya banyak bener dulu. Iya. Ribet ya. Siapa? Ada yang lagi puisi, Ini nanti aku ada yang pengen Udah ganti namanya. siap. Masya Allah. Tunggu dulu, sapa dulu jamaah di Sapa rumah. dulu. Wah, kalau mau bahas jodoh langsung gak sabaran deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah ketemu lagi di Islam itu indah. Ketemu lagi sama guru-guruku tuh yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Kita akan belajar banyak ya pagi hari ini ya jamaah yang ada di rumah ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, sebelum bahas mengenai jodoh, aku mau ngasih lihat dulu nih berita-berita viral yang terkini yang ada di masyarakat. Contohnya ada berita viral ini mengenai fenomena microburst ya. Terekam nih video nih langit Bekasi. Wih, Jodoh saya dong. Oh, halo warga Bekasi. Turun air terjun saat hujan. Wah, gimana? Kayak gimana tuh kita lihat tayangannya yuk. Allah, Ustadz Syam, Iya. apa yang Ustadz Syam melihat dari tayangan tadi Ustadz? Yang kami lihat bahwasanya Allah mempunyai kuasa atas setiap tetes hujan yang turun di atas muka buminya. Masya Allah. Maka mestinya ketika melihat hujan kita membacalah doa, ya Allah menjadikanlah hujan ini adalah hujan yang berberkah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Karena hujan itu dalam bahasa Arab pun ada dua, ada al-ghaith, ada al-matar. Al-ghaith bahkan ada bahasa yang lain menyebutkan tentang hujan. Kalau al-ghaith adalah hujan yang tertakar sehingga dia tidak menghancurkan, tidak pula sia-sia. Jadi airnya itu benar-benar pas untuk tumbuhan, benar-benar pas untuk makhluk hidup yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita catat bahwasanya jangan pernah kita mencela cuaca. Misal, aduh gara-gara hujan nih, gara-gara angin, gara-gara panas nih, nggak bisa kemana-mana, subhanallah. Iya. Jangan pernah kita cela karena itu semua adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan manfaat atas setiap tetes hujan yang turun di muka buminya. Ada lagi satu doa sebenarnya, Ya. kalau misalnya dalam keadaan pengen melakukan sesuatu hajat, lalu ingin geser hujannya sementara gitu. Oh ya. Pengen digeser. Ya geser. Oh ya Allah. Gimana tuh? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah hujanlah di sekitar kami, jangan di atas kami. Ini doanya Nabi SAW. Cuma syaratnya berat, nggak boleh bohong. Oh, Jangan minimal 40 hari, jangan pernah bohong gitu. nggak perlu pakai sudahlah. Kalau perlu untuk selama-lamanya tidak Kalau bohong. perlu untuk selama-lamanya, minimalnya. Itu Mas. susah banget ya. Ya Allah. Terima kasih ya Ustadz Syam ya Siap. penjelasan mengenai hal tadi ya. Ada lagi nih jamaah yang ada di rumah ini. Ini viral juga nih artikel ya. Ini fenomena gerhana bulan total yang terjadi pada Selasa kemarin. Ya. Sempat lihat? Sempat Tahu anak-anak beritanya? ikut Tahu ya, tahu ikut beritanya ya. salat gerhana. Oh, sholat gerhana nih ada di belakang aku nih, Masya Allah. Kita lihat ya fenomena gerhana bulan total terjadi pada hari ini tuh, hari Selasa pada saat itu ya. Ya. Peristiwa langka ini dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia kecuali Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Begitulah penampakannya.
Jadi Gimana, sebenarnya Ustaz Maulana? kalau berbicara tentang fenomena alam, bagus kata-kata ini, fenomena alam. Fenomena alam. Bagian dari kekuasaan Allah atas alam itu sendiri. Jadi kita tetap berbaik sangka. Yang harus kita lakukan ada 3. Ya. Yang pertama adalah ada memang salat sunat gerhana Oke. yang dilakukannya dengan 2 rakaat, tapi pada posisinya gini. Yang pertama, rakaat pertama baca Al-Fatihah dan surah lainnya, kemudian ruku yang panjang, kemudian bangkit lagi Al-Fatihah surah yang panjang, kemudian ruku, kemudian sujud. Lalu mohon izin kepada semuanya melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, perbanyak yakni istighfar. Beristighfar. Karena kita juga memohon perlindungan dari bahaya yang ada pada reaksi daripada fenomena alam itu, airnya naik dan sebagainya. Jadi perbanyak doa, zikir, bahkan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sebenarnya setelah lakukan seperti itu, dan paling terpenting melakukan banyak kebaikan dan banyak sedekah. Jadi bisa berbagi, kumpul-kumpul. Kemarin anak-anak saya Sholat. kumpul-kumpul di masjid. Sholat itu ya Sholat gerhana. Masya Allah. Anak-anak saya. Anak-anak ya. Karena saya telat. Baik, terima kasih Ustaz Maulana. Itulah kira-kira berita-berita viral yang terjadi belakangan ini ya, jamaah yang ada di rumah. Tapi kali ini ada berita viral. Ini bukan berita, tapi ini menjadi harapan setiap banyak orang. Apa itu? Udah siap? Wah, kita akan membahas mengenai jodoh. Masya Allah. Tunggu dulu. Kenapa? Bahas tentang jodoh. Gimana reaksi ketika Mas Sony menunjukkan arah jodohnya ke Pak Virus? Waduh, Masya Allah. Pokoknya sebenarnya aku itu virus itu kayak jawab, Insya Allah ya. Ya, amin, jawaban dari doa-doa aku selama ini. Aduh, Karena- jadi penasaran kita. Iya. Nanti kita bahas ya. Karena Beneran kan nih? Iya dong. Sampai akhir acara kita ini. Sampai akhir acara Wah. kita akan bahas. Karena kan kita sama-sama tahu ya jodoh takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Kita sudah berikhtiar untuk itu. Tapi ada juga jamaah orang yang sudah berikhtiar tapi kok belum dapat jodohnya gitu. Berusaha terus bahkan sampai meninggal kok dia masih sendiri. Sampai tidak punya jodoh. Sampai tidak punya jodoh. Akhirnya banyak orang bertanya-tanya, jodohku ada di mana? Makanya pagi hari ini kita bahas ya. Tema kita adalah jodohku di mana kamu berada. Waduh. Jangan-jangan yang bikin skrip ini belum Kenapa? ada jodohnya juga. Oh, semoga bisa dapat jodoh setelah ini ya. Masya Allah. Ustadz Maulana pasti pernah dengar kan ya, Ya. mengenai jodoh-jodoh gitu mohon kan. maaf. Saya Pasti ada pernah yang mau dengar dibahas kalau kan. ada jodoh. Pernah saya bilang sama Ustaz Sam dulu waktu Iya. jangan-jangan jodohnya Ustaz Sam itu belum lahir. Kok bisa gitu? Ustadz pernah diomongin ke kita Iya, Ustadz Maulana? Sering. Terus kayak gimana Perbandingan usia Ustaz Sam sama Jihan? 8 tahun Oh, Ustaz. Lewat tahun. Nah, kalau kita menanggapinya gimana mengenai jodoh yang belum lahir? Apakah jodoh harusnya terlahir dulu supaya kita mendapat jodoh atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana, Bunda, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah semakin hari semakin ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan semakin bisa mengambil hikmah atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Allah lah yang paling tahu yang terbaik untuk hambanya. Kita sebagai manusia tidak mempunyai pengetahuan tentang masa depan. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena pembahasan jodoh ini masuk dalam ranah rahasia,
ranah yang manusia tidak mengetahui jalan hidupnya ke depannya, termasuk jodohnya adalah siapa, maka kita mesti meyakini bahwa Allah yang maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Lalu ditanyakan, ada dulu orang Ustadz, biasanya kalau orang belum menikah atau belum ketemu jodohnya, ada yang nyeletuk, mungkin jodohnya belum lahir tuh. Gimana kalau ada istilah seperti itu? Apakah beneran belum lahir? Ya wallahu a'lam. Karena memang ada orang terpaut usia sampai 30 tahun. Jadi kalau misalnya umur 20 tahun dia udah resah, wah subhanallah, berarti jodohnya belum lahir. Karena perbedaan usia laki dan perempuannya termasuk usia 30 tahun. Apakah mempengaruhi pernikahan? Perbedaan usia yang sangat jauh. Ternyata usia tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi adalah kesolehan seseorang. Lihat baginda Nabi SAW pernah menikahi wanita yang jauh lebih tua darinya, yaitu Ibunda Khadijah. Dalam riwayat Nabi SAW berusia 21 tahun, Ibunda Khadijah berusia 40 tahun, terpaut usia yang sangat jauh, beda 19 tahun. Dalam riwayat yang lain dikatakan beda beberapa tahun lagi usianya. Maka subhanallah, Nabi pun pernah menikahi yakni Ibunda Aisyah yang jauh juga usianya, lebih muda Ibunda Aisyah dibandingkan baginda Nabi SAW. Ada yang ingin kami sampaikan di mimbar Islam itu Indah pagi hari ini, banyak yang mengatasnamakan berita ini atau riwayat ini, wah berarti Nabi SAW menikahi anak kecil. Oh, banyak yang menjatuhkan Islam dengan berita ini. Subhanallah, seandainya sesuatu tersebut adalah hal yang buruk, dari dulu Abu Jahal, Abu Lahab menggunakan isu itu untuk menjatuhkan Nabi. Kenapa Abu Lahab, Abu Jahal nggak pernah bahas-bahas? Muhammad nikahi anak kecil, Muhammad nikahi anak kecil. Kenapa tidak pernah Abu Jahal bahas itu? Karena ternyata itu adalah hal yang biasa di sana. Nggak ada musuh Nabi yang membahas itu. Barulah zaman sekarang orang mau menjatuhkan Islam dengan mengangkat isu Nabi Muhammad SAW menikahi anak kecil. Padahal hal tersebut adalah hal yang lumrah pada saat itu. Maka subhanallah, ternyata itu tidak menentukan langgeng ataupun jodoh seseorang, namun ternyata yang menentukannya adalah kesolehan seseorang atau kesolehan seseorang. Nabi Muhammad bisa menjalani semuanya karena Nabi Muhammad soleh. Ya, istrinya pun bisa menerima itu semua karena istrinya soleha. Maka jadilah orang yang soleh, sehingga berapapun jarak usianya, insya Allah akan mendapatkan keharmonisan. Allah Ta'ala alam. Makasih Ustaz Syam. Ngapain Ustaz Maulana? Apa tuh? Ada lagi? Ada yang Apa lagi? bahaya, ada Jelasin jodoh. Apa sih? sinyal. Cari-cari sinyal. Sinyal apaan? Handphone? Iya, bukan ya. Cari sinyal. Sinyal jodoh. Ya Allah. Cari sinyal jodoh. Emang nggak tahu sinyal jodoh ya? Iya. Seperti apa bentuknya atau Enggak, bagaimana? maksud saya, siapakah jodohnya? Di manakah jodohnya? Dicari. Tapi memang benar sih Ustaz Maulana. Tapi memang benar. Kita harus tanya sama Bunda Tuti. Benar sih, banyak orang yang nggak punya jodoh karena mungkin nggak tahu sinyal-sinyalnya gitu. Oh, maksudnya Iya kan? serak-seraknya Apa enggak? Kita tanya sama Bunda Tuti. Iya. Cara taunya gimana sinyal-sinyal biar Ustaz Maulana juga nggak nyari-nyari lagi. Baik, Kak Sony, mohon Penjelasannya, izin Ustaz Bunda. Maulana. Nah, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi-pagi kita sudah diributkan oleh suasana Ustadz Maulana dan Kak Sony. Ada yang puisi, ada yang mencari sinyal. Masih pagi udah nyari sinyal. Bagaimana sih kita mengetahui sinyal? Apa itu sinyal? Sinyal itu adalah sesuatu tanda, simbol. Kalau kita punya handphone gak ada sinyal kan bingung. Ini sinyal kemana, nih sinyal kemana. Bagaimana kita mengetahui sinyal kita? Jodoh ternyata kadang-kadang kalau kita tidak peka atau kurang peka, kita tidak tahu padahal di depan kita. Terkadang kita jodoh ada yang satu pekerjaan, ada yang satu profesi. Ya, ketika kita menemukan sinyal, apa tanda-tandanya? Satu, sinyalnya ketika kita melihat seseorang itu, kok ada daya ketertarikan ya? Boleh gak kita tertarik dengan seseorang dan itu merupakan sinyal dari Allah? Boleh-boleh saja. Bisa jadi itu pertanda Allah memberikan awal,
permulaan kita akan kedekatan dengan seseorang. Karena jodoh juga memang tidak bisa menunggu begitu saja, harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Sinyal yang kedua, lihat kalau kita memulai senang dengan seseorang, apakah satu iman? Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau kita menyukai, mencintai seseorang, satu iman berarti satu frekuensi, dan itu kita bisa melanjutkan ke jenjang perkenalan yang lebih lanjut atau ta'aruf. Kalau kita tidak satu frekuensi, tidak satu iman, hati-hati. Makanya kita harus lihat dulu siapa ini, siapa profilnya, bagaimana profilnya. Yang ketiga, apakah kita ketika melihat ada sinyal ini, mulai ada nyaman. Kalau ada kenyamanan, ada kita ketika komunikasi nyambung. Nah, berarti akan ada komunikasi yang betul-betul sejalan. Bisa jadi itu pertanda sinyal. Ada lagi nggak yang lainnya? Ketika kita memberikan perhatian, apakah ada sinyal dia juga menerima perhatian kita? Atau ketika kita ada memperhatikan, apakah kita juga merasa diperhatikan dan merasa bahagia? Kemudian apalagi ketika kita istikharah, ya Allah, ini apakah pertanda sinyal saya menyukai seseorang di tempat ini, kriterianya seperti ini. Apakah ini pertanda engkau akan berikan jodoh kepadaku, ya Allah? Nah, sinyal-sinyal yang Allah berikan, biasanya Allah berikan dengan pertanda. Bisa jadi dengan kita berkomunikasi, bisa jadi dengan satu kejadian yang tidak disengaja, atau dengan lingkungan kita. Terpenting kita itu peka dengan sinyal yang Allah berikan, yang Allah tunjukkan. Begitu mungkin Kak Sony ya. Masya Allah, jadi kalau udah ada sinyal-sinyal kayak gitu, ya udah langsung doain biar cepet jadi gitu ya, Bun. Amin, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ini apa lagi sih? Sholat ini. Udah sholat kita ya. Kan subuh sudah sholat udah. berjamaah kan? Udah. Masya Allah. Kamu nanya. Kamu nanya. Iya, saya nanya. Kamu nanya-nanya. Suara siapa sih itu? Kuat ya. Gini-gini sebenarnya, kenapa saya gelar sejadah? Sebenarnya kalau kita mau tahu siapa jodoh kita, kita kan mintanya sama Allah. Iya. Maka kita bagusnya gelar sejadah. Di sini. Cari tempat yang mustajab, di mana doa-doa kita diijabah. Jadi bisa doa. Makanya ada yang orang pergi ke Jabal Rahmah. Ya di Arafah kan. Mumpung jamaah penasaran pengen tahu tempat-tempat mustajab di mana, Iya, tapi iya. dibahas aja kalau gitu ya. Kamu nanya, kalau gitu nanti dijawab ya sama Ustaz Maulana ya. Iya. Tetap di Islam itu indah. Ya mau jamaah. Alhamdulillah. Kok malu ya ngomongnya.